Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik tentunya untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia dalam headline-nya. Dan untuk headline dalam Serambi Indonesia hari ini mengangkat isu mengenai 3 cagup ungkap peta dukungan. Lantas apa sebenarnya latar belakang dari redaksi mengangkat ini menjadi headline pada hari ini? Sudah hadir bersama saya Bung Bukhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Bukhari. Sore Nana. Langsung saja, ini apa sebenarnya alasan Serambi Indonesia mengangkat ini menjadi headline, Bung? Iya, memang ini kan lagi peristiwa politik, Ya. peristiwa pilkada di Aceh. Kita mencoba mengangkat isu-isu politik, Ya. terutama ada beberapa kandidat yang tersandra secara politik. Bagaimana mereka sebetulnya mau maju melalui jalur partai, tetapi kan sampai sekarang beberapa partai belum memberikan kepastian siapa calon yang diusungnya. Inilah yang kita coba angkat karena ini memang menjadi ditunggu-tunggu oleh publik, saya kira, Nana. Dari 3 calon yang kita tampilkan di sini ada Irwandi Yusuf, Zakaria Saman, dan juga Zaini Abdullah. Seberapa besar kepastian mereka untuk maju dari jalur independen atau mungkin dari dukungan partai seperti itu? Ya, kalau 2 di antara mereka yaitu Zakaria Saman dan juga Dr. Zaini Abdullah itu sudah hampir dipastikan akan maju melalui jalur independen, dan mereka pun sudah ada pasangan. Kalau Zakaria Saman itu dengan Tia Laidin, kemudian Zaini dengan Pak Nasruddin dari Bupati Aceh Tengah. Nah, sementara Irwandi inilah yang tersandra secara politik. Dia belum bisa menentukan apakah maju melalui independen atau melalui partai. Dan sampai saat ini juga belum punya pasangan. Karena masing-masing partai nanti akan mengajukan calonnya yang akan berpasangan dengan Irwandi. Inilah fenomena ini yang coba kita angkat. Karena kita anggap ini persoalan yang sangat ditunggu oleh publik, saya kira. Apa kendala yang mungkin dihadapi dari Bapak Irwandi Yusuf sendiri terkait dengan belum adanya bakal calon untuk wakilnya? Iya, ya sampai saat ini dia belum bisa memutuskan siapa wakilnya. Karena kan tanggal 3 sampai 7 Oktober dia kan 7 Agustus, 3 sampai 7 Agustus itu jalur yang maju melalui jalur independen harus mendaftarkan diri. Nah, sedangkan Irwandi dari partai politik belum ada kepastian. Makanya dia juga akan mencoba melalui jalur independen. Nah, karenanya ini juga menjadi dilema ya. Karena kemarin-kemarin hampir bisa dipastikan dia akan diusung oleh partai politik, baik Parnas maupun lokal. Tapi saat ini kan belum bersikap. Saya kira baik Nasdem, Golkar, Demokrat secara hitam putih itu belum mengeluarkan dukungan untuk Pak Irwandi Yusuf. Baik, berarti dari peta dukungan juga belum pasti seperti itu. Bagaimana dengan untuk peta dukungan mungkin untuk 3 calon yang kita hadirkan di sini, Bung Bukhari? Ya, ini kan masing-masing memang sudah bekerja di lapangan ya. Apalagi Pak Zakaria Saman saya kira tetap bergerak, juga Pak Zaini Abdullah. Cuma Pak Irwandi yang masih dalam tanda kutip masih sungsang ya. Artinya apakah betul-betul galau seperti itu. Apakah independen atau partai? Karena beberapa survei yang dilakukan oleh partai memang dia posisinya teratas. Jadi kalau dia juga hampir bisa dipastikan ada partai yang mendukungnya, cuma saja kan belum mendeklarasikan. Ya, belum itu. Hitam di atas putih, jadi belum bisa dipastikan, sehingga seperti saya sebutkan tadi, Pak Irwandi ini tersandra secara politik. Baik, di sini juga disebutkan pengakuan dari para balon gubernur yang kita hadirkan di sini, mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan KTP bersama dengan tim. Untuk jalur independen sendiri, bagaimana peta dukungan untuk KTP ini sendiri, Bung? Ya, kalau ini kan tidak begitu bermasalah kan, karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau Pak Zaini sendiri sudah menandatangani lebih dari 1.000 kelompok ya. Karena kan sekarang setiap satu kelompok harus ada satu meterai yang diajukan, dan dia sendiri sudah menandatangani lebih dari 1.000. Saya kira itu berjalan terus. Cuma yang menjadi perhatian publik itu kepada Pak Irwandi lebih ke situ sebetulnya, karena belum tahu lewat jalur mana dia akan ambil.
Karena ini kalau dia tidak apa namanya maju melalui independen, tidak mengumpulkan KTP itu bisa bunuh diri. Karena bisa saja nanti kan partai kan belum tahu bagaimana sikap akhirnya. Nah, kalau partai tidak mendukung dia tidak bisa lagi. Makanya dari sekarang sudah mengumpulkan KTP. Dia kalau misalnya sampai batas akhir 7 Juli atau 10 Juli 10 Agustus belum ada kepastian dari partai, ya secara otomatis Irwandi harus maju melalui jalur independen. Tapi seperti yang Bung sebutkan juga Irwandi sebagai sandera politik seperti itu, langkah apa sebenarnya yang akan ditempuh oleh Bapak Irwandi sendiri terkait dengan hal ini, Bung? Iya, memang sulit politik ya, karena berubah terus ya. Karena hari ini sudah oke, nyatanya besok bukan seperti itu. Juga yang sudah yang sebelumnya lemah kita anggap tiba-tiba menguat. Karena kan keputusannya ada di Jakarta saya kira. Karena masing-masing DPP masing-masing partai yang akan memutuskan. Jadi di sini saya kira hanya pelaksana saja yang ada di tingkat provinsi. Inilah yang lagi ditunggu oleh Pak Irwandi yang belum jelas. Baik, Bung Bukhari, seberapa besar sebenarnya jalur independen ini dapat mempengaruhi elektabilitas para calon ini untuk maju sebagai calon gubernur? Iya, memang ada minusnya kalau melalui independen, di samping tentunya juga ada plusnya ya. Dia kan kalau independen mesin politiknya tidak jelas, artinya orang yang bekerja juga kelompok-kelompok atau perorangan. Tetapi kalau melalui jalur partai itu kan pengurus-pengurus partai kan ada sampai ke desa, dari kecamatan, dari kabupaten, provinsi sampai ke desa, mereka lah yang akan bekerja. Jadi mesin politiknya betul-betul hidup. Nah, tetapi kalau mereka melalui jalur independen, ini kan perorangan yang bekerja, jadi ya agak-agak sulit juga. Kecuali memang punya popularitas yang sangat tinggi ya. Juga elektabilitas cukup tinggi seperti Ahok misalnya di Jakarta. Yang banyak orang memprediksi dari jalur manapun mudah bagi dia. Tapi kalau di Aceh mungkin kalau menurut saya juga agak sulit kalau jalur independen. Apalagi ya apa namanya tidak begitu menonjol elektabilitasnya saya kira. Kemudian bagaimana dengan bakal calon gubernur yang akan maju dari partai, Bung? Bagaimana kemungkinannya untuk maju sebagai gubernur? Iya, kalau misalkan Irwandi maju melalui jalur independen, berarti yang maju lewat jalur partai semakin sedikit. Hanya dua, mungkin Muzakir Manaf yang sudah pasti melalui partai lokal, BA-nya, dan satu lagi mungkin Tarmizi Karim. Hanya dua yang bisa maju, dua dari partai dan tiga dari independen. Independen ini sudah ada orang tiga, tinggal dua lagi. Nah, nanti posisinya bisa dua partai, dua independen, tiga independen. Tapi kalau misalnya Irwandi bisa masuk ke partai, berarti tiga partai, dua independen. Saya kira kandidatnya tidak bergeser jauh dari yang ada saat ini. Itu hanya mungkin 5 pasangan yang betul-betul bisa lolos untuk bertarung dalam Pilkada 2017 di Aceh. Baik, Bung, informasi dari KIP sendiri, Komisi Independen Pemilihan, bagaimana tahapan Pilkada pada saat ini? Ya, sekarang kan sedang dilakukan pendataan pemilih. Nah, itu terus berjalan. Kemudian tahapan-tahapan sosialisasi terhadap pilkada ini yang dilakukan ke daerah-daerah. Ya, ini sudah mulai bergerak sebetulnya dari Februari kemarin. Ini kan ada pemutakhiran data, maksudnya ada data-data yang diperbaharui, mungkin jumlah penduduk. Kalau dulu tahun kemarin saat pemilihan calon legislatif, mungkin ini kan sudah berubah karena anak-anak yang dulu belum 17 tahun sekarang sudah bisa memilih. Saya kira itu yang dilakukan oleh KIP saya ini. Baik, Bung Bukhari, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.